Juragan Gianto. Sinta adalah seorang gadis muda yang baru saja lulus SMA. Dia terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang satpam di sebuah pabrik, sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sinta sebenarnya adalah seorang pelajar yang cerdas, sehingga banyak pihak yang menyarankannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, karena kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan, membuat Sinta harus memendam keinginannya untuk lanjut berkuliah. Belum lagi, dia juga memiliki dua orang adik yang masih butuh banyak biaya. Pada akhirnya, Sinta pun memilih untuk bekerja. Dia berharap akan dapat membantu ekonomi orang tuanya sembari mengumpulkan uang agar ia bisa berkuliah suatu saat nanti. Bak gayung bersambut. Keinginan Sinta untuk bekerja akhirnya membuahkan hasil. Dia ditawari pekerjaan oleh Tantri, seorang gadis tetangganya yang bekerja di sebuah rumah makan besar milik Juragan Gianto. Tantri memang disuruh Gianto untuk mencari gadis muda yang berpenampilan menarik, yang mana nantinya akan dijadikan pelayan di restorannya. Tantri menganggap Sinta cocok dengan kriteria dari bosnya. Sinta pun juga langsung setuju dengan tawaran Tantri, apalagi gaji yang dijanjikan oleh Gianto terbilang cukup besar untuk seorang pelayan restoran. Rumah makan Sari Rasa milik Juragan Gianto adalah salah satu rumah makan terbesar dan cukup terkenal di Jawa Timur. Rumah makan itu terletak di jalan utama provinsi, sehingga banyak bus, truk maupun rombongan besar mampir untuk menikmati hidangan di rumah makan Sari Rasa milik Gianto. Rumah makan itu seolah tak pernah sepi, apalagi jika masuk waktu jam makan siang sudah pasti akan diserbu oleh para pelanggan. Rumah makan Gianto ini menghidangkan masakan khas Jawa Timur, mulai dari rawon, nasi pecel, soto, dan banyak lagi. Pagi itu setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Sinta berangkat menuju rumah makan milik Gianto. Sampai di rumah makan Gianto, Sinta pun segera menemui pria berusia sekitar 40 tahunan itu untuk menerima arahan dan juga penjelasan sebelum ia memulai pekerjaannya hari ini. Dok, tugasmu itu hanya menghidangkan makanan dan mencatat pesanan dari para pelanggan. Gampang toh, ucap Gianto menjelaskan. Sinta hanya tertunduk sambil mengangguk. Kemudian Gianto di sini tampak terdiam sejenak. Dia terlihat mengelus kumisnya yang besar dan lebat sambil terus menatap wajah Sinta. Oh iya, apa benar weton kamu itu Selasa Wage, Dok? Tanya Gianto. Sinta kaget kala mendengar pertanyaan dari bosnya. Dia merasa aneh. Kenapa Gianto menanyai masalah weton? Karena Sinta merasa weton tak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan ia jalani. Iya pak, weton saya Selasa Wage, balas Sinta dengan pelan. Wah bagus, kamu itu cocok kerja di sini, Dok. Ya wes, kamu bisa langsung bergabung dengan yang lain. Mudah-mudahan kamu betah ya kerja di sini, ucap Gianto tersenyum kecil sambil menepuk bahu Sinta. Tampak wajah Gianto menyiratkan kebahagiaan setelah ia mengetahui Sinta berweton Selasa Wage. Sinta segera meninggalkan ruangan Gianto untuk bergegas ke dapur lalu bergabung dengan para pekerja lainnya. Sinta menutup pintu ruangan Gianto dengan perlahan. Dalam pikirannya masih diliputi banyak sekali pertanyaan, terutama tentang Gianto yang menanyai weton lahirnya. Namun, Sinta masih mencoba berpikir positif, dan dia pun mencoba mengabaikan prasangka buruknya. Kemudian, dia mulai berjalan menuju ke arah dapur. Untuk ke dapur, Sinta harus melalui sebuah lorong penghubung dari ruangan depan menuju ke dapur. Karena memang dapur restoran itu terletak di paling ujung lorong tersebut. Sepanjang lorong, Sinta melihat banyak sekali foto-foto yang terpajang di tembok lorong tersebut. Kebanyakan foto-foto itu adalah foto para pejabat maupun artis yang pernah mampir di restoran milik Gianto. Tampak pula wajah Gianto yang tersenyum sambil berfoto dengan orang-orang terkenal. Namun, ada satu foto yang menarik perhatian Sinta, yaitu foto Gianto bersama istri dan anaknya.
Tampak di foto itu, Gianto menggandeng anak gadis kecil berusia sekitar 7 tahunan, dan di samping anak gadis itu terlihat seorang wanita cantik yang Sinta tebak jika itu adalah istri dari Gianto. Sinta berhenti sejenak, lalu ia mengamati foto itu. Oh, ini toh keluarganya Pak Gianto, gumamnya dalam hati. Sinta masih terus mengamati foto itu dengan seksama. Tak lama kemudian, fokusnya sedikit terganggu ketika ia mendengar suara geraman mirip hewan buas dari dalam sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat tak jauh dari tempatnya berdiri. Suara rangan itu terdengar berat dan mengerikan. Seketika, Sinta merasakan aura lorong itu terasa berubah. Suara hiruk pikuk yang tadinya terdengar nyaring dari arah dapur yang berada di ujung lorong itu pun seketika menjadi hening saat suara rangan itu terdengar di telinga Sinta. Suara itu mirip dengan suara hewan buas seolah sedang bersiap untuk menerkam buruannya. Sinta tertegun. Bulu kuduknya mulai meremang. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Perlahan dia berjalan mendekati kamar yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian saat dia sampai di depan pintu kamar, Sinta mulai mendekatkan telinganya ke arah pintu. Dia ingin memastikan apakah suara mengerikan itu benar berada dari dalam kamar tersebut. Sinta merasakan dingin di daun telinganya ketika daun telinganya mulai ditempelkan di pintu. Nafasnya kian memburu, jantungnya berdetak kencang. Kemudian, "Dok, kamu lagi ngapain?" ucap Gianto sembari menepuk bahu Sinta. Sinta terkejut dan seketika melompat karena ketakutan. Pak, saya," jawab Sinta dengan terbata ketika mendapati bosnya kini berada di hadapannya. "Loh, aku kan nyuruh kamu segera ke dapur. Kenapa malah berdiri di sini?" ujar Gianto sembari mendekatkan wajahnya ke depan Sinta. Anu Pak, tadi saya," ujar Sinta terbata, kesulitan untuk membuat alasan. "Yowes, sana buruan ke dapur. Dan ingat, jangan pernah kamu berani membuka kamar ini ya. Kualat nanti kamu. Paham kamu, Dok?" ujar Gianto tegas. Sinta hanya bisa mengangguk pelan, lalu ia berjalan menuju dapur. Sinta mempercepat jalannya. Sekilas dari ekor mata, dia masih bisa melihat Gianto yang berdiri di belakangnya dan terus menatap ke arahnya. Sore pun tiba. Sinta akhirnya bisa sedikit mengambil nafas setelah seharian ia disibukkan dengan banyaknya pelanggan. Lelah banget ya, pelanggannya banyak sekali. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Keluh Sinta kepada Tantri yang juga bekerja sebagai pelayan sepertinya. Ini mah masih biasa loh Sin. Nanti coba lihat aja kalau saat musim mudik tiba. Kamu bakalan lebih kewalahan lagi dengan banyaknya para pelanggan, jawab Tantri sambil mengelap meja makan. Hah, beneran? Tapi udah apa-apa sih, yang penting kan gajinya lumayan. Jawab Sinta sambil tertawa. Mendengar tawa dari Sinta membuat Tantri berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tanpa sekilas dia melirik ke arah Sinta. "Tawamu itu kok ngingetin aku sama Rianti, Desin. Mirip sekali suara tertawanya seperti kamu," ujar Tantri. Lalu dia pun kembali membersihkan meja makan. "Rianti? Memangnya itu siapa toh?" tanya Sinta penasaran. Tantri sesaat terdiam. Dia berhenti membersihkan meja. Kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan cepat. Raut wajahnya juga nampak sedikit sedih. "Rianti itu temanku. Dulu dia juga pelayan di sini. Hingga akhirnya kenapa sih Tan?" tahu Sinta cepat. "Dia meninggal dunia, Sin. Dia itu terserang penyakit aneh. Tubuhnya itu kaku loh, matanya melotot. Banyak orang yang bilang kalau dia..." Tantri menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada orang lain di tempat itu, lalu dia mendekat ke arah Sinta. "Banyak yang bilang kalau dia jadi tumbal restoran ini," lanjut Tantri setengah berbisik. Sinta terkejut bukan main saat mendengar ucapan dari Tantri. Bulu kuduknya langsung meremang. "Kamu jangan nakut-nakutin aku ah. Aku kan baru seharian kerja di sini. Aku jadi takut dengar ceritamu," balas Sinta merengek ketakutan. Ya, sudah jadi rahasia umum Sin kalau Pak Gianto itu bersekutu dengan iblis. Yang penting kita harus tetap hati-hati. Kamu tahu kan kamar yang ada di lorong itu? Nah,
Itu adalah tempat ritual dari Pak Gianto. Kamu itu jangan sekali-kali berani loh masuk kamar itu, Sin. Dulu itu, si Rianti itu ditemukan terbaring kaku di dalam kamar itu. Pokoknya kamu itu jangan pernah kepo atau sok pengen tahu lah. Yang penting kita niat kerja saja. Nggak usah macam-macam di sini. Ujar Tantri mengingatkan. Sinta hanya terdiam kala mendengar ucapan dari Tantri. Sesekali dia menelan ludah karena ketakutan. Bagi Sinta, kini telah jelas bahwa memang ada keanehan di tempat ini, terutama di kamar misterius itu. Sinta sebenarnya ingin bertanya tentang suara geraman yang barusan dia dengar di kamar itu, tapi dia urungkan karena dia juga tak mau menambah ketakutan kepada Tantri. Kok ngeri ya? Tapi kalau keluar dari sini ya sayang, soalnya gajinya gede. Tapi aku juga takut kalau nanti aku deh jadi tumbal restoran ini. Jawab Sinta ketakutan. Tantri terdiam sejenak. Dia seolah seperti mengingat sesuatu sesaat setelah mendengar ucapan Sinta. Kemudian dia meraih tasnya lalu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Setelah itu, Tantri mendekat ke arah Sinta. Dia menarik lengan Sinta lalu memakaikan sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon yang dianyam rapi dan berbau sangat wangi. Sinta pun terkejut dengan perbuatan Tantri itu. Ini apaan? Tanya Sinta dengan keterkejutan sambil memandangi gelang yang kini sudah melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ini gelang pemberian dukunku. Dia bilang gelang ini bisa menolak bala. Nah, dengan memakai gelang ini, kamu itu akan aman dari gangguan-gangguan makhluk yang ada di sini. Nih, lihat, aku juga pakai loh. Aku ini salah satu karyawan terlama di sini. Dan sampai saat ini, aku aman. Tidak menjadi sasaran tumbal. Karena aku memakai gelang tolak bala ini, ujar Tantri menjelaskan. Sinta terdiam, dia mengamati gelang itu dengan seksama. Apa benar ya gelang ini menolak bala? Tapi aku ndak enak sama Tantri kalau nolak pemberiannya. Gumam Sinta dalam hati. Kemudian Sinta tersenyum kecil lalu berterima kasih kepada Tantri yang telah memberikannya gelang tersebut. Hari-hari pun berlalu. Sinta semakin terlarut dalam kesibukannya hingga tanpa terasa kini Sinta telah 3 bulan lamanya bekerja di rumah makan milik Juragan Gianto. Dengan gaji yang ia terima, Sinta pun telah mampu membeli sebuah sepeda motor metik bekas dan tak lupa dia juga menabung untuk modal kuliah suatu saat nanti. Hari itu, restoran Gianto dibuking oleh sebuah instansi besar untuk sebuah acara perpisahan salah satu petinggi instansi tersebut. Sinta dan Tantri pun sangat sibuk hari itu karena tamu dari instansi tersebut cukup banyak dengan acara yang lumayan berdurasi panjang. Sehingga mereka berdua pun harus lembur untuk membersihkan restoran setelah acara tersebut selesai. Kalian itu pulangnya setelah semua beres ya? Karena saya harus pulang terlebih dulu karena ada keperluan. Nah, ini kunci restoran saya titipkan ke kalian. Tolong, kalau sudah selesai bersih-bersih, kalian jangan lupa kunci pintu dan bawa pulang saja kuncinya. Karena mungkin besok saya ndak kesini. Ujar Gianto kepada Tantri dan Sinta. Baik Pak, balas Tantri dan Sinta. Singkatnya, Tantri dan Sinta membersihkan restoran dan sekitar pukul 8 malam mereka berdua akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Cekrek, suara Tantri mengunci pintu restoran. Biar aku yang pegang aja kuncinya, Sin. Ya udah, kita pulang yuk. Capek banget hari ini, keluh Tantri. Sinta tampak tak mempedulikan ucapan Tantri. Dia terlihat sibuk mencari sesuatu. Sinta mengacak-acak tasnya, merogoh saku celananya, dan ia tampak panik mencari sesuatu yang tak kunjung ia temukan. Kamu nyari apaan sih, Sin? Tanya Tantri. Kunci motorku. Kok udah ada ya kunci motorku? Jawab Sinta dengan masih tampak mencari-cari kunci itu. Ya ampun, bukannya tadi kamu gantung kunci itu di dapur, ujar Tantri. Ya Allah, aku lupa. Terus gimana ini, Tan? Masa iya aku harus masuk lagi ke restoran? Temani aku, ucap Sinta dengan kepanikan. Nih kunci restoran, kamu masuk sendiri aja. Aku tunggu di luar, gak apa-apa kan? Ucap Tantri. Sinta sedikit kesal karena Tantri yang tak mau menemaninya untuk masuk ke dalam mengambil kunci motornya. Kemudian dengan langkah gontai, Sinta meraih kunci restoran dari tangan Tantri. Kemudian Sinta bergegas masuk ke dalam restoran seorang diri. Sesampainya di dalam restoran,
Santi menyalakan lampu lorong yang menuju ke arah dapur. Namun, karena restoran kala itu sangat sepi, ia mulai merasakan kembali hawa yang sangat mengerikan di lorong tersebut. Seketika, bulu kuduknya mulai meremang. Lorong yang hanya beberapa meter itu serasa seperti sebuah terowongan yang cukup panjang dan sangat mengerikan. Sinta mempercepat langkahnya dengan nafas memburu. Dia bisa mendengar langkah kakinya sendiri yang nyaring di tengah kesunyian malam. Tak lama kemudian, dia telah sampai di dapur. Dia lalu mengedarkan pandangan untuk mencari kuncinya hingga akhirnya dia melihat kunci itu tergantung di atas kulkas. Alhamdulillah ketemu. Aku harus buru-buru nih keluar dari tempat ini, gumamnya. Kemudian Sinta pun kembali berjalan melalui lorong penghubung dapur dan ruang depan. Ketika dia tepat berada di samping kamar misterius itu, Sinta kembali mendengar suara raungan hewan buas yang sangat mengerikan. Langkahnya seketika terhenti ketika suara raungan itu kembali terdengar. Tubuh Sinta seketika kaku dan tak bisa bergerak. Dia mulai ketakutan. Tak lama kemudian, bukan hanya suara raungan yang ia dengar, namun dia juga mendengar suara langkah kaki yang terdengar menggema. Suara langkah kaki itu seolah mendekat, seperti sesuatu yang sangat besar berjalan dan ingin keluar dari dalam kamar itu. Tak selesai sampai di situ, situasi pun bertambah lebih mengerikan ketika lampu di atas kepala Sinta itu tiba-tiba saja berkedap-kedip, seolah lampu itu ingin menambah ketakutan bagi Sinta. Saking takutnya, Sinta kemudian jatuh terduduk. Kakinya terasa lemas, dengkulnya seolah seperti tak mampu menahan berat badannya. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Mata Sinta kini tertuju ke arah pintu kamar yang berada di hadapannya. Kemudian, Sinta melihat handle pintu kamar itu bergerak-gerak seolah ingin dibuka secara paksa oleh seseorang dari dalam. "Tantri, tolong!" ujar Sinta lirih karena dia merasakan tenggorokannya tercekat, tak bisa berteriak. Tiba-tiba, lampu yang berkedap-kedip di atas kepalanya itu padam, sehingga kini lorong tersebut menjadi gelap gulita. Sinta makin ketakutan. Tangannya bergetar, giginya bergemertakan, dan tubuhnya tampak menggigil hebat. Tak lama kemudian, pintu kamar misterius itu pun terbuka. Suara pintu yang terbuka memecah suasana gelap dan mengerikan di lorong itu. Pintu perlahan terbuka dengan masih diiringi suara raungan yang mengerikan. Tak lama kemudian, sesosok makhluk tinggi besar, berbulu, bermata merah menyala tampak mengintip dari dalam kamar itu. Makhluk itu langsung mengarahkan mata merahnya dan menatap Sinta yang terduduk ketakutan di depan kamar. Perlahan, dia berjalan mendekati Sinta. Sinta mencoba menghindar dengan cara beringsut mundur sambil mengesot karena kakinya terasa lemas. Tak lama kemudian, Sinta mulai merasakan jari jemari berkuku tajam mencengkram pergelangan kakinya. "Jangan, jangan, tolong jangan bunuh aku. Tolong jangan." Hanya itulah yang bisa Sinta ucapkan sambil menangis terisak. Namun makhluk itu seolah tak peduli dengan tangisan Sinta. Kemudian dia menarik Sinta masuk ke dalam kamar. Teriak Sinta ketika ia mulai ditarik masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian seluruh tubuhnya telah masuk ke dalam kamar. Dan pintu kamar itu ditutup. Di luar restoran tampak Tantri sedang berbincang dengan seseorang melalui handphonenya. "Sepertinya sudah selesai, Pak. Tinggal nantinya saya yang bereskan sisanya," ujar Tantri. "Bagus. Berkat gelang yang sudah kau pakaikan, makhluk itu langsung bisa mengenali. Biarkan dia bersenang-senang dengan santapannya. Akhirnya, tumbal tahun ini aman. Kita tinggal memikirkan tumbal untuk tahun depan." Hahaha, balas suara pria di ujung telepon. "Siap, Pak. Saya akan terus menyediakan tumbal untuk Bapak, asalkan saya tetap aman kerja di sini," balas Tantri. Kemudian ia menutup teleponnya dan ia tersenyum sinis. Pagi pun tiba. Rumah Sinta pagi itu tampak ramai. Terdengar pula suara tangisan dari kedua orang tua dan juga adik-adiknya. Sinta ditemukan telah tewas terbaring di dalam kamar misterius itu dengan tubuh kaku dan mata yang melotot ke arah atas. Berkali-kali ibunya pingsan saat melihat anak gadisnya tewas secara mengenaskan. Menurut laporan Gianto, Sinta tewas karena terpleset saat membersihkan kamar tersebut hingga kepalanya terbentur lantai dengan keras.
Keluarga Sinta pun tak menuntut apapun dan menganggap semua itu murni kecelakaan kerja. Tampak pula pagi itu, Tantri dan para karyawan rumah makan milik Juragan Gianto ikut melayat di rumah duka. Di tempat lain, di sebuah desa yang tak jauh dari tempat tinggal Sinta. "Woi, keluar kau! Keluar dukun gadungan! Kau apakan istriku? Sekarang istriku menjadi gila karena perbuatanmu!" teriak Karjo memaki di depan sebuah rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu. "Bajingan! Dasar dukun biadab! Kau apakan anakku? Hah? Anakku kini tertawa terus seperti orang sableng. Sembuhkan anakku, hah? Atau kau akan mati!" teriak Jono sambil menenteng parang. Pagi itu, banyak orang berkumpul di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu yang berada di ujung desa. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Bayu, seorang pemuda yang mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh hal-hal gaib. Tapi bukanlah kesembuhan yang didapati oleh para warga, melainkan warga yang sudah ia obati justru menjadi gila dan terus-menerus tertawa tanpa henti. Bayu mengintip dari dalam rumah. Dia panik dan mulai ketakutan. "Sial, mereka menyerbu ke sini. Aku harus segera kabur ini," gumamnya. "Woi, keluar kamu, atau kami bakar ini rumahmu!" teriak Karjo lagi. "Sial, gara-gara si kakek tua brengsek itu, aku jadi kena marah para warga," ucapnya pelan. Bayu pun kemudian mencoba kabur dari pintu belakang. Bergegas ia berlari ke arah pintu belakang. Dan ketika pintu belakang ia buka, ternyata di sana sudah ada 3 orang pria yang menantinya. "Akhirnya keluar juga kamu, dukun gadungan," ungkap salah satu pria itu. Lalu ia mendekat ke arah Bayu yang masih tertegun di depan pintu belakang gubuknya. Tunggu dulu, tenang. Semua ini hanya salah paham," ujar Bayu mencoba menenangkan ketiga pria itu. "Alah, jelaskan alasanmu nanti di depan Pak Lurah. Tugas kami itu hanya untuk meringkusmu," ujar salah satu pria. Kemudian mereka bertiga langsung melesat mencoba menyerang Bayu. Ketiga pria itu menerjang dari arah depan. Ketika mereka semakin dekat dan hampir menangkap Bayu, pemuda itu dengan gesitnya melompat tinggi. Kemudian dia menggunakan kepala salah satu pria yang menyerangnya itu sebagai pijakan. Lalu dia turun dan segera berlari meninggalkan ketiga pria itu. "Selamat tinggal, kalian tidak mungkin bisa ngejarku, nggak mungkin bisa nangkepku. Semoga keluarga kalian lekas sembuh yo," teriak Bayu lalu melesat kabur dengan sangat cepat. Mendapati hal itu, ketiga pria tersebut pun segera berteriak untuk memberitahu para warga lain yang berkumpul di depan rumah. Semua warga geram dan bergegas untuk mengejar Bayu, tapi saat para warga ingin bergegas mengejar Bayu, tiba-tiba saja, "Tunggu, jangan kejar dia!" teriak seorang perempuan. Seketika seluruh warga berhenti lalu menengok ke arah suara perempuan itu. "Loh, Marsini, kamu sudah sembuh?" ucap Karjo saat melihat istrinya yang kini telah sembuh seperti sedia kala. Sebelumnya, Marsini menderita penyakit aneh. Kakinya tiba-tiba saja lumpuh saat dia berjualan di pasar. Keluarganya pun menduga jika Marsini terkena santet dan kini dia telah sembuh setelah berobat kepada Bayu. "Iya Pak, aku sama warga yang lain itu sembuh. Memang efek pengobatan itu pada awalnya kita tertawa terus-menerus seperti orang gila. Tapi setelah itu kami sembuh," balas Marsini sambil mendekat ke arah Karjo. Karjo pun langsung memeluk istrinya dengan penuh kebahagiaan. Anak Jono pun juga telah sembuh dari penyakit anehnya. Semua ini berkat Bayu yang telah menyembuhkan para warga yang sudah terkena penyakit aneh akibat makhluk gaib maupun santet. Para warga pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menangkap Bayu. Dan kini mereka dalam hati berterima kasih kepada Bayu yang telah menyembuhkan keluarga mereka. Para warga juga menyesal telah membuat Bayu pergi dari desa itu. Di sisi lain, Bayu terus berlari meninggalkan desa untuk menyelamatkan dirinya dari amukan warga. Tanpa terasa, kini Bayu pun telah sampai di desa tempat tinggal Sinta. Bayu yang merasa lelah dan haus karena terlalu memaksakan kakinya untuk berlari. "Duh, haus," ucap Bayu pelan. Kemudian ia merogoh saku celananya, berharap ada uang di sakunya untuk ia gunakan membeli air kemasan.
Sial, dompetku ketinggalan di gubuk. Aku tidak mungkin kembali ke sana, gumamnya dalam hati. Kemudian dengan penuh rasa kecewa, Bayu pun meneruskan perjalanannya. Tak lama ia berjalan, akhirnya dia melihat dari kejauhan banyak orang yang sedang berkumpul di depan sebuah rumah. Dan rumah itu adalah rumah orang tua Sinta. Ramai sekali rumah itu. Barangkali aja aku bisa dapat air dan juga dapat makanan di sana, ucap Bayu. Ia pun lalu bergegas mendatangi keramaian di rumah orang tua Sinta. Di tengah perjalanan, Bayu pun berpapasan dengan Gianto yang berjalan bersama Tantri dan juga beberapa karyawan restorannya. Gianto berjalan menuju ke arah mobilnya setelah selesai melayat ke rumah Sinta. Dan ketika Bayu berpapasan dengan Gianto, Bayu merasakan aura jahat yang sangat kuat dari Gianto, namun Bayu tidak memperdulikan hal itu. Ia lalu bergegas menuju keramaian dan berharap ia akan mendapatkan air minum ataupun makanan ringan. Bayu terkejut ketika ia mengetahui jika keramaian itu adalah sebuah acara duka. Dia melihat beberapa orang bersiap mengangkat jenazah Sinta yang diiringi bacaan tahlil juga tangisan dari keluarga Sinta. Bayu segera duduk di salah satu kursi, lalu ia mengambil air dalam kemasan. Bayu juga memakan kacang yang tersaji di meja sambil mendengarkan seorang kiai berceramah sebelum memberangkatkan jenazah ke kuburan. Bayu merasakan ada sesuatu yang aneh dari kematian Sinta. Kemudian dia pun menggunakan mata batinnya untuk bisa melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat dia memejamkan mata dan juga berkonsentrasi, Bayu kini tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta. Tak lama kemudian, Bayu tertawa terbahak-bahak. Tawa Bayu terdengar sangat keras hingga Pak Kiai pun berhenti berceramah. Pandangan para pelayat seketika menoleh ke arah Bayu. Hei anak muda, apa maksudmu tertawa seperti itu? Kamu itu sungguh tidak punya sopan santun, ucap Pak Kiai dengan geram. Lucu, lucu sekali. Kalian itu mau ngubur apa? Itu gedebok pisang yang kalian kafani, bukan manusia. Ucap Bayu sambil terus saja tertawa. Sontak, semua orang yang mendengar ucapan Bayu pun kaget. Brengsek, hei, apa maksudmu ngomong seperti itu? Hah? Orang gila, dasar, umpat salah satu warga dengan geram. Kemudian sambil mengunyah kacang, Bayu berdiri. Lalu ia berjalan mendekati keranda di mana jenazah Sinta disemayamkan. Coba lihat ini, kalau tidak percaya, ucap Bayu sambil menarik kain penutup keranda. Lalu dia mengucap mantra-mantra dan kemudian menarik jenazah Sinta dari dalam keranda hingga jenazah itu pun terjatuh ke lantai. Bayu lalu membuka kain kafan yang membungkus tubuh Sinta dengan paksa dan melemparkan tubuh itu ke halaman rumah. Seluruh orang seolah terhipnotis dan hanya bisa tertegun melihat kelakuan Bayu. Mata mereka memandang dengan seksama tubuh Sinta yang menggelinding setelah dilempar oleh Bayu. Tak lama kemudian, tubuh yang menggelinding itu berhenti dan berubah menjadi gedebok pisang. Semua orang terkejut bukan main melihat fenomena aneh di depan mata mereka. Bayu pun hanya tersenyum kecil kalau melihat para warga yang penuh dengan keterkejutan. Apa? Coba lihat. Yang kalian kafani dan yang akan kalian makamkan itu cuma gedebok pisang. Ucapnya sambil tertawa cengengesan. Sesaat, semua orang tertegun melihat keanehan di depan mata mereka. Lalu, ayah Sinta terlihat berjalan mendekat ke arah Bayu. Bagaimana bisa jasad Sinta menjadi gedebok pisang? Terus, pertanyaannya sekarang di mana anakku? Tanya Pak Basri, ayah Sinta. Belum sempat Bayu menjawab, tiba-tiba, loh, aku kenal ini pemuda ini nih. Kamu Bayu Gendeng kan? Dukun gadungan yang terkenal di kampung sebelah. Wah, dia itu sudah bikin banyak orang kampung sebelah jadi gila. Teriak salah satu warga. Teriakan dari warga itu sontak membuat seluruh orang yang hadir menatap Bayu dengan tatapan tajam. Beberapa di antaranya juga terlihat kesal. Waduh, aku ketahuan
ketahuan ini, harus kabur ini, gumam Bayu dalam hati. Kemudian Bayu pun bergegas untuk melarikan diri karena dia merasa percuma memberikan penjelasan kepada warga di situ. Dan ketika Bayu ingin melarikan diri, dia lalu dicegah oleh seorang perempuan. Dia adalah Busari, ibu dari Sinta. Bayu menghentikan langkahnya karena dihadang oleh Busari. Mereka berdua sejenak berpandangan. Kemudian tiba-tiba Busari berlutut memegangi kaki Bayu. "Anak saya bagaimana keadaannya, Nak? Apa dia masih bisa selamat?" tanya Ibu Sinta dengan terisak. "Waduh, Bu, jangan seperti ini loh. Anak sampean mungkin masih bisa selamat, mungkin. Justru aku yang gak bisa selamat ini jika tidak buru-buru kabur," balas Bayu. Tolong anak saya, Nak. Aku mohon," ucap Busari memelas. "Aduh, Bu, tapi kalau ndak buru-buru kabur, ya aku bisa ditangkap dan diseret ke desa sebelah," balas Bayu. "Ayo, tangkap dia. Dia dukun gadungan yang sudah bikin onar di kampung sebelah," teriak salah satu warga. "Cukup," teriak Pak Basri dengan tegas. "Saya selaku tuan rumah, saya berharap semua warga bubar kecuali Pak RT dan Pak Kiai. Kami ingin berdiskusi tentang anak saya. Saya mohon pengertiannya. Dan tolong, jangan bergosip atau berkata apapun sebelum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga kami," tegas Pak Basri. "Tapi Pak, kami juga ingin tahu dong tentang semua ini," ujar salah satu warga. Sudah, benar kata Pak Basri. Lebih baik sekarang semuanya bubar dulu. Tolong hormati keluarga Pak Basri. Saya selaku ketua RT berjanji akan memberikan penjelasan kepada warga semuanya tentang masalah ini. Jadi saya mohon pengertiannya ya," tambah Pak RT. Ucapan dari Pak RT membuat para warga terdiam. Lalu mereka membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing meskipun diiringi dengan suara kasak-kusuk dan beberapa di antaranya terdengar mengeluh. Setelah semua warga pulang, kini di rumah Pak Basri hanya tersisa Bayu, Pak Basri, Busari, Pak RT dan juga Pak Kiai. Nah, sekarang sudah aman. Kami juga menjamin keamananmu, Nak. Sekarang tolong kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta, ujar Pak RT. Baik, Pak. Saya akan segera menceritakannya. Tapi mohon bapak-bapak semuanya jangan langsung emosi. Kita harus menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Tapi boleh tidak? Sebelum cerita, saya minta kopi manis dulu. Ujar Bayu sambil tertawa. Sudah, buruan cerita. Jangan banyak minta, tegas Pak RT. Walah Pak RT, lebih enak kan ceritanya sambil ngopi gitu loh. Jelas Bayu lagi. Tak lama kemudian, Bu Sari pun langsung bergegas ke arah dapur dan kembali lagi dengan 4 gelas kopi. Wah, begini kan mantep. Ayo Pak, Bapak-bapak silakan. Gak usah sungkan, dinikmati dulu kopinya, ucap Bayu ketika kopi sudah ada di hadapannya. Pak RT, Pak Kiai dan juga Pak Basri seketika mengambil nafas dan menghembuskannya dengan kasar, tanda mereka sangat kesal dengan Bayu. Suara Bayu menyeruput kopi. Mantap kopimu Budi. Sambil ngerokok kretek 76, sepertinya lebih mantap lagi. Ujar Bayu setelah menyeruput kopi. Buruan cerita, jangan muter-muter gak jelas, teriak Pak RT yang kini mulai kehilangan kesabaran. Ya, jadi begini loh Pak, Bu. Anak gadis sampean itu sudah ditumbalkan oleh bosnya. Dia itu dibawa ke alam gaib oleh makhluk peliharaan bosnya. Nah, namun sepertinya dia masih hidup. Ya, itu kalau kita bergegas, mungkin kita bisa menyelamatkan anak gadis sampean, ujar Bayu menjelaskan. Orang-orang di situ saling beradu pandang ketika mendengar ucapan dari Bayu. Ibu Sinta pun langsung menangis terisak kala mendengar penjelasan dari Bayu. Benar tidak omonganmu itu? Kalau sampai salah, sama saja kamu telah mendebar fitnah, ucap Pak Kiai. Loh Pak Kiai kan lihat sendiri, tubuh gadis itu jadi gedebok pisang. Itu tipuan dari makhluk peliharaan si bos gadis itu. Itu tipuan kuno Pak. Jadi saya bisa langsung tahu, jawab Bayu sambil mengupas kacang. Berarti
Benar ya, isu yang tersebar kalau Juragan Gianto itu adalah pengikut iblis. Terus bagaimana rencana kita selanjutnya? Tanya Pak RT. Iya nak, tolong anak saya. Dia masih muda. Kasihan juga harus mati seperti itu. Mohon Pak Basri, sedangkan Ibu Sinta masih saja terus menangis mendengar penjelasan dari Bayu. Ya, itu semua gampang. Asalkan ya mungkin bapak-bapak paham lah ya. Ujar Bayu cengenges kan. Asalkan apa? Jangan banyak berteka-teki lah di saat-saat genting seperti ini. Balas Pak RT. Ya, asalkan saya dibayar mahal. Soalnya kan saya harus bertaruh nyawa loh untuk bisa menyelamatkan anak itu. Jawab Bayu cepat. Ya, baik. Berapapun akan saya bayar. Asal anak saya bisa selamat. Ujar Pak Basri tegas. Beneran kan Pak? Wah loh, ini saya minta 100 juta. Gimana? Jawab Bayu tegas sambil menatap ke arah Pak Basri. Pak Basri beserta isinya dan juga dua orang lainnya pun hanya terdiam. Mereka tenggelam sejenak dalam lamunan. Karena uang sebesar itu memang sangat besar bagi mereka. Baik, baik. Saya siap bayar. Bahkan kalau perlu, rumah ini saya jual. Asalkan anak saya bisa selamat. Jawab Pak Basri. Wah, mantap. Baik. 2 hari lagi, itu malam Jumat Pon. Dan saat itulah saat yang tepat untuk saya bisa menyelamatkan anak sampean. Tapi saya di sini juga punya permintaan buat sampean semua. Sekarang dengarkan saya. Ini rencananya. Ujar Bayu kemudian. Dia lalu menjelaskan rencananya. Tampak Pak Basri, Pak Kiai, dan juga Pak RT mendengarkan dengan seksama rencana Bayu. Sementara di alam lain, tempat Sinta diculik. Bangun, hei, bangun. Suara perempuan muda membangunkan Sinta. Tak lama kemudian, Sinta pun terbangun, matanya mengerjap, mencoba mengenali tempat yang begitu asing di matanya. Sesaat kemudian, sesosok wajah asing tiba-tiba nampak di depan matanya. Kamu, kamu siapa? Tanya Sinta dengan terbata. Ternyata sudah waktunya. Kau adalah pasti tumbal selanjutnya. Berarti sebentar lagi aku bakalan mati dan penderitaanku selesai. Ujar gadis itu, lalu ia duduk di samping Sinta. Maksud kamu apa? Tanya Sinta keheranan. Gadis itu tersenyum kecil, lalu ia menatap wajah Sinta. Perkenalkan, aku Rianti. Jadi, aku adalah tumbal sebelum kamu. 1 tahun yang lalu, aku dijebak juga oleh si Tantri, sehingga aku menjadi tumbal si brengsek Gianto. Setahun sudah aku jadi budak di sini. Dan kau akan menggantikan aku menjadi budak di sini. Karena aku tak lama lagi akan dimangsa oleh mereka. Dulu aku juga begitu. Ketika aku datang, gadis yang menjadi tumbal sebelumku akhirnya dimangsa oleh makhluk itu. Jadi, atas kedatangan kamu ini, waktu kematianku sudah dekat. Ujar Rianti menjelaskan. Sinta pun terkejut kala mendengar ucapan dari Rianti. Lalu, dia mencoba mengingat kejadian yang menimpanya hingga dia pun akhirnya terjebak di alam ini. Sinta kemudian menangis terisak kala mendengar ucapan dari Rianti. Sudah, gak usah nangis. Percuma juga kamu nangis. Itu tak akan mengubah apapun. Sebentar lagi makhluk itu datang dan akan meminta makan. Nah, aku nanti akan mengajari kamu cara menghidangkan makanan kepada mereka. Karena setahun ini pekerjaan itu hanya melayani mereka makan. Kalau kamu tidak sanggup, maka keluargamu lah yang akan dihabisi oleh mereka. Seperti apa yang terjadi terhadap seseorang gadis beberapa tahun lalu. Jadi, keberadaan kita di sini adalah juga untuk berusaha menyelamatkan keluarga kita yang ada di rumah. Ujar Yanti lagi. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berat dan keras. Langkah kaki itu sampai membuat tanah berguncang. Nah, itu dia datang. Ayo, kita sambut dia. Ujar Rianti. Kemudian, Rianti dan Sinta pun berdiri lalu berjalan menuju ke sebuah bangunan mirip warung makan besar. Sepanjang mereka berjalan, hanyalah kegelapan yang menyelimuti mereka, seolah mereka berada di sebuah daerah yang luas dan juga gelap gulita. Hanya warung makan itu yang terlihat terang dengan cahaya obor yang temaram.
Sinta dan Rianti kemudian masuk ke dalam warung tersebut. Warung itu terbuat dari anyaman bambu besar dengan atap yang terbuat dari daun kelapa. Rianti pun menarik tangan Sinta dan berdiri di depan meja besar yang ada di depan warung. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala mendekat ke arah mereka. Sinta tampak ketakutan, tapi dia melihat Rianti begitu tenang di sampingnya. Tak lama kemudian, makhluk itu telah berdiri tepat di hadapan mereka. Kini terlihat jelas di mata Sinta, makhluk yang sangat mengerikan, tubuhnya besar, dipenuhi bulu berwarna hitam dengan taring-taring besar yang memenuhi mulutnya. Tampak pula air liur yang menjijikan membasahi taring itu. "Aku minta mata, usus dan kulit. Cepat!" ucap makhluk itu dengan suara berat menggema. "Baik Tuan," jawab Rianti. Kemudian Rianti menarik tangan Sinta menuju ke dalam dapur. Rianti memberikan Sinta sebuah pisau tajam. Kemudian mereka berdua menuju sebuah ruangan yang ada di dalam warung itu. Sinta terkejut bukan kepalang. Ketika ia masuk ke dalam ruangan itu, di tengah ruangan nampak gadis kecil berusia 7 tahunan sedang merintih kesakitan. Tubuhnya terbaring di sebuah papan kayu. Tangan dan kakinya diikat lalu ditarik ke ujung papan sehingga gadis kecil itu tampak terlentang. "Ayo cepat Sinta, kamu ambil kedua mata gadis itu, biar aku yang ngambil usus sama kulitnya," perintah Rianti kepada Sinta. Sinta terkejut mendengar ucapan dari Rianti. Dia masih tertegun seolah tak percaya. Kemudian ia melihat Rianti mendekat ke arah anak kecil itu. Lalu Rianti merobek perutnya dan memotong usus gadis itu. Si gadis berteriak kesakitan. "Sakit, tolong, jangan sakiti aku," teriak gadis kecil itu. Sinta benar-benar mual sekaligus ketakutan kala melihat Rianti merobek perut si gadis. "Buruan, kalau kamu lambat nanti dia marah dan dia akan menghabisi keluargamu," tegas Rianti. Kemudian dengan perlahan Sinta pun berjalan mendekat. Dia terkejut bukan kepalang saat melihat wajah anak gadis itu. Ya, karena dia teringat foto yang dia lihat di lorong restoran Gianto. Anak ini, anak ini kan anak gadisnya Pak Gianto, gumame dalam hati. Buruan, buruan kamu congkel matanya," perintah Rianti sambil dia menguliti paha si gadis. Perlahan Sinta dengan bergetar mengarahkan pisaunya ke mata si gadis. Kemudian pisau itu perlahan masuk ke samping mata si gadis malang itu. Lalu sambil menangis dan nafas terengah, Sinta mulai mencongkel mata gadis kecil tersebut. Si gadis kecil itu berteriak kesakitan ketika Sinta mulai mencongkel matanya, dan tak lama kemudian darah menyembur membasahi wajah Sinta. Setelah Sinta berhasil mengambil 2 bola mata, ia pun menaruh bola mata gadis kecil itu ke dalam piring, dan kini mata, usus dan juga kulit telah diambil. Lalu mereka menghidangkannya ke makhluk menyeramkan itu. Makhluk tersebut mulai memakannya dengan lahap. Sinta sampai risih saat ia mendengar suara bola mata yang pecah ketika makhluk itu menggigitnya. Tak lama kemudian, setelah makanan habis, makhluk itu pergi dan menghilang di kegelapan. "Akhirnya pergi juga," ucap Rianti. Sinta pun hanya diam terpaku. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang barusan ia lakukan. Sinta tertegun dengan wajah yang masih penuh darah si anak gadis yang tadi ia sudah congkel matanya. Apa? Apa maksudnya semua ini?" ucap Sinta datar, menahan rasa geram. "Ya, itu adalah tugas kita untuk menghidangkan makanan dari tubuh anak itu. Dia itu adalah anak Gianto yang sengaja ditumbalkan sebagai tumbal pertama. Nah, setelah kita ambil organnya, tak lama kemudian dia akan sembuh seperti sedia kala. Nah, ketika kita disuruh untuk terus mengambil organ tubuhnya hingga waktu kita habis dan digantikan tumbal selanjutnya. Setelah kau bisa bekerja sendiri, maka aku akan diambil dan dimangsa makhluk tadi." Aku tidak sabar menantikan saat-saat itu, Sin. Karena ya aku tidak sanggup kalau terus-terusan nyakitin anak itu. Aneh kan? Aku malah berharap cepat mati. Ya, karena hidup di tempat ini mengerikan, sehingga mati menurutku lebih baik, ucap Rianti sambil tersenyum getir. Sinta pun hanya terdiam.
Dia sangat geram dengan semua perbuatan Gianto, namun saat ini dia tak bisa berbuat apa-apa. Malam Jumat pun tiba. Malam itu, Bayu dengan ditemani Pak Basri dan juga Pak RT datang ke restoran Gianto. Sedangkan Pak Kiai disuruh Bayu untuk mengumpulkan remaja masjid untuk menggelar doa bersama di kediaman Pak Basri. Mereka datang secara mengendap-endap ke restoran Gianto. Mereka sengaja menunggu restoran itu tutup. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam, Tantri terlihat mengunci restoran tersebut. Bayu pun segera melesat. Lalu ia menodong leher Tantri dengan parang dari arah belakang. "Serahkan kunci itu padaku atau lehermu putus." Siapa kau? Siapa?" ucap Tantri terbata. "Kamu ndak perlu tahu siapa aku. Yang harus kamu lakukan itu hanya menyerahkan kunci itu. Kalau kamu mau tetap hidup," ancam Bayu dengan bergetar dan ketakutan. Tantri lalu menyerahkan kunci restoran kepada Bayu. Bayu segera meraih kunci dari tangan Tantri. Lalu Bayu menyerahkan Tantri kepada Pak Basri dan juga Pak RT. Pak RT pun segera melakban mulut Tantri agar tidak bisa berteriak. Pak RT juga mengikat tangannya. Lalu setelah pintu restoran terbuka, mereka semua masuk ke dalam. Kemudian Tantri diikat di dapur. Sedangkan Bayu bersama Pak RT dan juga Pak Basri pun berjalan mendekat ke pintu kamar misterius itu. Sekilas Bayu berpandangan dengan Pak RT dan juga Pak Basri. Kemudian Bayu mulai membuka pintu kamar misterius tersebut. Bau wangi dupa semerbak tercium sesaat pintu itu terbuka. Bayu mulai menyalakan lampu, lalu masuk ke dalam kamar itu. Terlihat di dalam kamar sebuah meja yang penuh dengan sesaji dan dupa yang masih menyala. Bayu berkeliling di dalam kamar itu, seolah seperti sedang mencari sesuatu. Pak RT, Pak Basri, kalian berdua pastikan tidak ada orang yang masuk ke kamar saat saya sedang melakukan ritual. Karena siapapun yang akan masuk ke kamar saat aku sedang melakukan ritual, maka dia bisa tersesat ke alam gaib. Jadi saat ini sampean-sampean berdua, ayo tunggu saja di luar pintu dan pastikan pintu tetap tertutup sampai saya selesai menjemput Sinta. Oke, perintah Bayu. Pak RT dan Pak Basri hanya bisa mengangguk pelan. Lalu keduanya pun keluar dan menutup pintu kamar itu. Keduanya kini berjaga di luar kamar. Setelah pintu tertutup, Bayu lalu duduk bersila menghadap tembok kamar. Ia memejamkan mata dan tampak berkonsentrasi. Mulutnya bergerak-gerak mengucapkan mantra dan juga doa-doa. Kemudian saat ia membuka mata, kini tembok di hadapannya itu menghilang dan berubah menjadi sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Bayu berdiri sambil menatap sejenak tempat sunyi yang ada di depannya. Kemudian dia berjalan menuju ke arah tempat gelap itu. Dia terus berjalan dan kini dia mulai masuk ke sebuah hutan yang sangat gelap. Dia masih terus berjalan hingga dia menemukan sebuah padang luas yang juga gelap dan sunyi. Tak lama berjalan, dari kejauhan Bayu melihat sebuah bangunan layaknya warung dari anyaman bambu. Tampak juga cahaya obor yang temaram menerangi warung bambu itu. Pasti dia ada di sana, gumam Bayu. Bayu bergegas dan kini ia telah sampai di depan warung itu. "Mbak, mbak, pesan kopi," teriak Bayu. Tak lama kemudian keluarlah Sinta dan juga Rianti dari dalam warung. Mereka terkejut melihat Bayu yang kini telah duduk sambil menghisap rokok di depan warung itu. "Siapa kamu?" tanya Rianti dengan ketus. "Ada orang mampir ke warung, bukannya ditanyai mau pesan apa, malah ditanyain nama," balas Bayu santai. "Lah, udah gak usah basa-basi. Kamu itu pasti orang suruhan Gianto kan? Kamu pasti akan menjemputku untuk jadi santapan makhluk itu kan?" ujar Rianti lagi, sedangkan Sinta masih terdiam di samping Rianti. "Kedatangan saya kemari itu diutus untuk menyelamatkan Sinta. Nah, mana yang namanya Sinta? Ayo, aku," ujar Bayu tegas. Mereka berdua sejenak saling berpandangan. Sesaat setelah mendengarkan ucapan Bayu, kemudian Sinta maju selangkah dan memperkenalkan dirinya kepada Bayu. "Aku Sinta. Apa benar kamu ingin menolongku?" tanya Sinta sedikit ragu. "Ya bener lah. Ayo,
Cepetan kita pergi. Mumpung iblis itu belum datang lagi, ucap Bayu, lalu ia melompat dan menggandeng tangan Sinta. Tunggu dulu, aku aku ingin Rianti juga pergi bersama kita. Aku ingin dia selamat, pinta Sinta kepada Bayu. Oke, ayo kita semua pergi sebelum dia datang. Ayo, ujar Bayu kepada Sinta dan Rianti. Rianti hanya terdiam. Ia tampak berpikir keras. Tidak, aku tidak mau pergi. Kalau aku kabur, mereka pasti akan menghabisi keluargaku, ucap Rianti beralasan. Ya sudah, kalau kamu memang tidak mau, goodbye alias selamat tinggal, ucap Bayu sambil menarik tangan Sinta. Tunggu dulu, aku hanya akan pergi denganmu jika Rianti juga ikut, dan aku tidak mau dia berkorban sendiri, ucap Sinta tegas. Walah, kalian berdua ini keras kepala. Kita itu harus segera kabur dari sini karena waktu kita tidak banyak, bujuk Bayu. Tidak, kau pergi saja sendiri, karena aku hanya akan pergi jika Rianti juga pergi dari tempat ini, ucap Sinta tegas. Lalu ia berjalan kembali ke arah Rianti. Belum sempat Bayu membalas ucapan Sinta, kemudian terdengarlah suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki itu terdengar kuat dan menggema. Saking kuatnya langkah kaki itu hingga tanah yang mereka pijak bergetar saat langkah kaki itu semakin mendekat ke arah mereka. Sial, dia datang. Mau ndak mau, ku harus bertarung lawan dia, ucap Bayu. Kemudian ia pun lalu bersiap dengan mencabut dua parang yang berada di balik punggungnya. Kau gila ya? Mau cari mati, mau melawannya, ucap Rianti memperingatkan Bayu. Tenang saja Bayu, manusia itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk menjijikan itu. Asalkan kita yakin, yuk kita bisa menang. Dan setelah aku mengalahkannya, maka kamu tak perlu khawatir lagi. Keluargamu akan menjadi korban. Nanti keluargamu akan bebas, ucap Bayu tegas. Tak lama kemudian, makhluk besar itu kini telah berdiri di depan mereka, menatap wajah ketiganya dengan tatapan mata merah menyala dan tajam. Makan. Aku mau makan. Aku ingin mata, jantung, dan kaki. Cepat! Teriak makhluk itu. Sinta dan Rianti tampak bergetar dan ketakutan ketika mendengar suara makhluk mengerikan di depannya. Tapi Bayu masih terlihat tenang. Sampean mau mata? Ini, ambil mataku kalau bisa, ucap Bayu sambil berdiri di atas meja dan memperlihatkan matanya di depan makhluk itu. Siapa kamu? Berani-beraninya berdiri menantangku, ucap makhluk itu dengan penuh kemarahan. Genderuwo rendahan koyo kamu, ndak perlu tahu siapa namaku. Sekarang bersiap-siaplah. Bersiap untuk apa? Untuk modar, balas Bayu sambil melesat lalu menyerang makhluk tersebut. Bayu langsung menghujamkan kedua parangnya ke arah jantung makhluk itu. Si genderuwo tampak tak menghindar. Ia tampak membiarkan tubuhnya diserang oleh Bayu. Dan ketika kedua parang Bayu menghujam tubuhnya, terdengarlah suara benturan yang sangat keras. Bayu terkejut karena ternyata tubuh genderuwo itu sangat-sangat keras. Bahkan percikan api terlihat ketika kedua parang Bayu menghujam tubuh makhluk itu. Hanya itu kemampuanmu, ucap genderuwo sambil tertawa. Bayu melesat, mencoba menyerang lagi, namun setiap tebasannya tak mempan melawan tubuh keras si genderuwo. Bayu melakukan kombinasi serangan. Dia melompat, berputar, dan melayang sambil menghujamkan senjatanya ke tubuh makhluk itu, namun semua serangannya sia-sia. Semua tebasannya tak ada satupun yang mampu menggores kulit makhluk itu. Bayu mulai terengah-engah, nafasnya memburu, dadanya naik turun mengatur nafas. Sial, bisa kalah aku ini kalau ndak bisa ngelukai dia, gumam dalam hati. Belum sempat Bayu bersiap, tiba-tiba si genderuwo melesat secepat kilat telah melayangkan pukulan ke arah Bayu. Sekilas Bayu dapat melihat kepalan tangan besar di depan matanya. Bayu tak sempat menghindar, dia terkena pukulan telak dari makhluk itu. Bayu terempas berpuluh-puluh meter jauhnya. Sinta dan Rianti tampak khawatir melihat Bayu dihajar oleh makhluk itu.
Ternyata kekuatanmu tak sebesar nyalimu, ucap makhluk itu sambil tertawa. Dia mentertawai Bayu yang jatuh terempas tak berdaya ke tanah. Bayu mencoba bangkit dengan tertatih. Kemudian ia duduk bersila dan merapal mantra-mantra. Tak lama kemudian asap putih tampak mengepul lalu mengelilingi tubuhnya. Kemudian dari asap itu muncullah seorang kakek tua memakai pakaian kerajaan kuno. Bocah gemblong, kenapa kamu memanggilku? Katanya ndak butuh lagi bantuanku, ucap kakek tua itu dengan ketus. Maaf Eyang Anggareksa, saya sudah mengganggu Anda. Tapi kemarin Anda itu telah membuat para warga kampung menjadi gila, sehingga membuat saya dikejar-kejar. Nah, sekarang saya ini butuh bantuan Anda untuk mengalahkan dia tuh, iblis jelek itu, ucap Bayu memohon. Aku ndak sudi lagi membantumu. Lagian lawanmu itu cuma genderuwo rendahan. Justru itu latihan yang bagus untukmu. Sekarang kamu harus melawannya dengan kemampuanmu sendiri. Aku pergi dulu. Balas si kakek tua, kemudian dia menghilang. Jancok, dia tidak mau membantuku. Oke, terpaksa aku harus melawannya sendirian. Ucap Bayu, lalu ia bangkit berdiri. Lagi-lagi Bayu melesat dan mencoba menyerang makhluk itu. Bayu mulai melancarkan tendangan keras ke arah makhluk itu, namun dengan mudahnya makhluk itu menangkap kaki Bayu dan melemparkannya hingga terempas masuk ke dalam warung. Bayu terjatuh tepat di samping si anak gadis Gianto. Bayu kemudian berdiri dengan tertatih. Dia melihat gadis kecil yang terikat itu menangis dengan satu rongga mata yang menganga. Tubuhnya juga penuh luka. Sakit, tolong, rintih gadis kecil itu. Bayu menatapnya dengan iba. Dia tahu apa yang terjadi kepada anak gadis kecil itu. Tak terasa air mata Bayu menetes kala melihat keadaan si anak gadis itu. Kini Bayu semakin marah ketika ia melihat keadaan anak gadis tersebut. Ia geram dan marah dengan kelakuan jahat Gianto yang tega menumbalkan anak gadisnya sendiri. Sabar Yondu, aku berjanji, aku akan menyelamatkanmu agar kamu segera bisa beristirahat dengan tenang yo, ucap Bayu sambil membelai halus rambut gadis kecil itu. Kemudian Bayu pun berjalan keluar dari warung dan tampak Sinta dan juga Rianti terdiam ketika melihat Bayu yang kini berjalan dengan raut wajah penuh kemarahan. Sesampainya di luar warung, Bayu lalu menancapkan parangnya ke tanah. Kemudian ia memasang kuda-kuda sambil mengepalkan tangannya ke arah atas. Bayu memejamkan mata lalu merapal mantra. Melihat itu, makhluk itu hanya tersenyum sinis seolah meledek dan berjalan perlahan mendekat ke arah Bayu. Namun Bayu tidak peduli. Dia masih memasang kuda-kuda sambil mengepalkan tangan kanannya ke arah atas. Tak lama kemudian angin mulai bertiup kencang, disusul dengan suara petir yang bersautan. Sinta dan Rianti beringsut ke dalam warung mencari perlindungan karena angin semakin kencang berembus. Kilat nampak beberapa kali menyambar kepalan tangan Bayu. Sesekali kilat juga menerangi wajahnya yang terlihat sangat serius dan penuh dengan amarah. Ajian lebur sakti, ucap Bayu pelan. Kemudian dia melompat, melesat secepat kilat menuju ke arah makhluk itu. Bayu melayang menuju arah kepala si makhluk tersebut. Dia mengepalkan tangan kanannya, terlihat petir masih menyambar-nyambar kepalan tangannya. Kemudian dengan sekuat tenaga dia memukulkan kepalan tangan itu tepat di kepala si genderuwo. Suara benturan pukulan Bayu terdengar sangat keras. Makhluk itu hanya terdiam dan tak nampak menghindar. Dia merasa bisa menahan pukulan Bayu. Kemudian setelah melancarkan pukulan itu, Bayu pun mendarat ke tanah. Dia mendarat dengan terduduk berjongkok sambil terengah-engah. Sesaat sosok genderuwo itu terdiam, hingga suasana di tempat itu sesaat begitu sunyi. Tak lama terdengarlah suara tawanya. Tidak mempan, pukulanmu itu tidak ada apa-apanya. Ucapnya menertawai Bayu. Kemudian dia mulai berjalan pelan mendekati Bayu. Tapi baru saja ia berjalan 2 langkah, kemudian sosok itu berhenti. Sosok itu terdiam dan tiba-tiba mulutnya menganga. Dia merasakan sesuatu di tubuhnya. Ya, tubuh makhluk itu mulai retak, retak,
Kretek, suara retakan itu terdengar dan semakin melebar ke seluruh tubuh makhluk itu. Kemudian makhluk itu perlahan runtuh seolah seperti runtuhnya gedung besar. Buah! Suara runtuhan tubuh makhluk itu ketika ambruk ke tanah hingga akhirnya makhluk itu menjadi gumpalan debu berwarna hitam di tanah dan kemudian debu itu terbang tersapu angin. Akhirnya selesai juga. Tapi tubuhku lemes ini. Aku hampir tidak mampu berdiri nih. Inilah efeknya jika aku memaksakan menggunakan ajian lebur sakti. Ucap Bayu sambil terengah-engah. Kemudian Bayu dengan tertati menuju ke arah Sinta dan Rianti berada. Ayo, ayo sudah cepat kabur. Cepat ikuti aku, perintah Bayu. Kemudian mereka bertiga berjalan untuk keluar dari tempat itu. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba gempa bumi dahsyat terasa di tempat itu. Sepertinya tempat itu akan runtuh. Bayu terus berjalan tertati bersama Sinta dan juga Rianti. Bayu merasakan tubuhnya sudah tak mampu lagi bergerak. Bayu kemudian terjatuh dan tak kuat berdiri lagi. Ayo Kak Bayu, sedikit lagi. Sudah biarkan aku. Kalian cepat pergi. Tempat ini akan runtuh. Kalian ayo lari. Lari. Kalian harus menuju cahaya putih itu. Sudah, jangan pedulikan aku. Perintah Bayu kepada Sinta dan juga Rianti. Awalnya Sinta dan Rianti nampak ragu, namun akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Bayu dan berlari menuju cahaya putih yang ada di depan mereka. Tak lama kemudian, mereka pun telah sampai dengan selamat di kamar milik Gianto. Terlihat lubang hitam di tembok kamar tempat mereka keluar dari alam gaib itu terlihat semakin mengecil. Bayu, Bayu, teriak mereka berdua. Bayu merasa sangat lemas. Dia hampir tidak bisa berdiri. Dia merasakan pandangan matanya mulai kabur. Gempa besar itu masih terus mengguncang. Tanah-tanah mulai retak. Di penghujung kesadarannya, Bayu melihat Eyang Hangareksa menggandeng tangan gadis kecil, ya anak Gianto. Terlihat gadis itu tersenyum kepada Bayu. Kemudian Eyang Hangareksa mendekat ke arah Bayu. Bayu tersenyum melihat kedatangan Eyang dan kemudian dia jatuh pingsan. Bayu, Bayu bangun, Bayu bangun. Teriak beberapa orang membangunkan Bayu. Bayu mengerang. Perlahan ia membuka mata. Ia melihat wajah Sinta, Rianti, Pak Basri dan juga Pak RT di depan mukanya. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, ucap Pak Basri yang disusul senyuman dari Sinta dan juga Rianti. Loh, kok aku tiba-tiba ada di sini yuk? Tanya Bayu dengan keheranan. Memangnya kamu tidak sadar? Kamu tadi udah lompat dengan cepat sesaat sebelum portal di tembok kamar itu tertutup. Terima kasih ya mas. Kamu telah menyelamatkan kami, ucap Sinta. Sama-sama, ucap Bayu sambil tersenyum kecil. Pasti aku telah diselamatkan oleh Eyang Hangareksa, gumam Bayu dalam hati. Setelah beristirahat sejenak, Bayu pun kemudian bangkit dengan dipapa oleh Pak Basri dan juga Pak RT. Bayu berjalan tertatih keluar dari restoran milik Juragan Gianto dan kemudian mereka pun berjalan pulang dengan penuh kegembiraan. 2 hari berlalu. Pak Basri pun menemui Bayu. Bayu saat ini tinggal di sebuah rumah kosong tak jauh dari kediaman Pak Basri. Pak Basri kala itu membawa sertifikat rumah dan juga tanah untuk diserahkan ke Bayu. Ini sertifikat rumah dan juga tanahku sebagai bayaranmu. Kau bisa jual rumahku itu supaya kau bisa mendapatkan uang yang sudah kau minta, ucap Pak Basri sambil menyerahkan amplop coklat kepada Bayu. Bayu menerima amplop itu dan sekilas ia melihat isinya. Bayu tersenyum lalu ia mengembalikan kepada Pak Basri. Ini buat Bapak saja. Saya tidak perlu sertifikat ini, Pak. Loh, saya kan hanya bercanda dengan bayaran itu. Saya itu ikhlas mau membantu keluargamu, Pak, ucap Bayu pelan. Pak Basri di sini meneteskan air mata saat mendengar ucapan dari Bayu. Kemudian ia langsung memeluk Bayu. Terima kasih nak. Terima kasih kau telah menolong. Apakah tak ada sesuatu yang kau inginkan? Jika saja aku mampu, aku pasti akan mengabulkannya untukmu nak, ucap Pak Basri sambil terisak. Bayu berpikir sejenak lalu dia berkata, ada sih Pak sebenarnya Pak. Tapi ya gimana ya Pak, saya bakalan seneng Pak kalau Bapak
jadi bapak mertua saya. Bercanda loh Pak, ucap Bayu sambil tertawa. Kamu kamu benar-benar menyukai Sinta. Kamu bisa menikahinya, asalkan kamu bekerja untuk menghidupinya, dan saya juga bisa memberikanmu pekerjaan. Kebetulan di pabrik tempat saya bekerja itu ada lowongan satpam. Apa kamu mau? Tanya Pak Basri. Loh, saya bercanda toh Pak. Untuk jadi mantu Bapak lagian ya, Sinta kan belum tentu suka sama saya Pak. Tapi ya saya mau sih kalau saya diajak kerja di pabrik Bapak. Tidak apa-apalah jadi satpam juga. Soalnya profesi dukun itu zaman sekarang sepi. Ujar Bayu lagi. Baik, baik. Kamu siapkan saja lamaran kerjanya, biar nanti cepat diproses. Karena pasti banyak juga yang akan melamar. Balas Pak Basri. Bayu pun mengangguk dengan penuh semangat. Ia lalu bergegas membuat lamaran pekerjaan dan langsung diserahkan kepada Pak Basri. Pabrik tempat kerja Pak Basri adalah sebuah pabrik rokok yang cukup terkenal di daerah Jawa Timur. Pagi itu, terlihat seorang pria tegap berkumis tebal sedang menerima telepon di kantornya. Pria itu adalah pemilik pabrik rokok tempat Pak Basri bekerja. Ada apa Gianto? Nelpon pagi-pagi begini, ucap pria itu. Aku kalah mas, bisnisku hancur, peliharaanku mati. Aku takut ini, kekalahanku dapat memancing kemarahan Tuan Besar, ujar Gianto di ujung telepon sana. Sempol, bagaimana mungkin ada orang yang mampu mengalahkan makhluk itu, ucap pria tersebut. Aku juga tidak tahu mas, dia tiba-tiba datang dan mengacaukan semuanya. Tapi yang aku tahu dari orang-orangku, nama pengacau itu adalah Bayu Prawiro Kusumo. Dia itu pemuda sakti yang sudah bisa membunuh makhluk itu. Dia harus disingkirkan. Kalau tidak, dia bisa menghancurkan rencana kita, ucap Gianto lagi. Bayu Prawiro Kusumo. Menarik juga. Tapi tenang Gianto, biar aku yang ngatasi bocah itu, ucap pria itu sambil memegang sebuah lamaran kerja dengan foto dan juga nama atas nama Bayu Prawiro Kusumo. Malam itu, Bayu diajak mengopi oleh Pak Basri. Kemudian setelah selesai ngopi, mereka pun mampir ke pabrik Pak Basri bekerja. Bayu dan Pak Basri pun lalu berdiri di depan pabrik itu. Bayu memandangi sekilas pabrik rokok yang begitu besar yang ada di hadapannya. Nah Bayu, ini adalah pabrik tempat bekerja saya. Jadi mulai besok kamu akan bekerja di tempat ini, ucap Pak Basri. Bayu terdiam sejenak. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Loh, kenapa tertawa? Tanya Pak Basri. Tidak apa-apa Pak, ya cuma lucu aja. Lucu lihat pabrik itu. Ucap Bayu dengan masih terus tertawa. Kemudian wajah Bayu mulai serius. Ia menatap tajam ke arah pabrik itu. Sebuah tatapan yang tak biasa dan penuh arti. Sepertinya pabrik ini lebih parah dibandingkan restoran milik Gianto. Dan sepertinya aku akan berhadapan dengan banyak hal yang pastinya nantinya akan menarik, gumam Bayu dalam hati. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Zaki Aisar, dan asli ini parah banget ya. Ini keren banget dan semuanya dapat. Horornya dapat, misterinya dapat, thrillernya dapat. Ini dan humornya ada ya. Jadi sosok Bayu ini luar biasa. Pokoknya ini asli keren banget. Mas Jaki ini wajib ada ininya ya, adalah kelanjutan dari kisah Bayu ini, dan bener-bener saya dapat banget feelnya di sini untuk bawainnya, dan saya yakin teman-teman pasti menikmatinya juga karena paket lengkap nih dalam satu kisah ini. Ini lumayan ya durasinya 1 jam, tapi kayak nggak terasa tuh, ngalir aja tuh, dan semakin seru kayaknya. Pokoknya parah ya, ini asli keren, gokil banget. Dan sadisnya tuh semuanya dapat. Dan sosok Bayu ini disebut dengan apa, dia sakti tapi tingkah lakunya konyol gitu ya kan, bahkan disebut Bayu Gendeng. Ini sosok ini sebagai, kalau teman-teman yang suka baca dulu kisah Wiro Sableng nih pasti langsung imajinasinya ke gambar di sana, tapi dalam versi modernnya ya. Jadi memang ini sudah masuk ke dunia modern.
Asli keren banget dan wajib ditunggu nih Mas Jaki nih ya, kisah kelanjutannya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari kisah barusan, yaitu bagaimana tentang perjuangan seorang gadis ya, seorang gadis yang baru saja lulus SMA berjuang untuk impiannya untuk bisa berkuliah, tapi di tengah perjalanannya dia menemui sesuatu rintangan yang hampir saja merenggut nyawanya. Dan kurang ajar sekali di sini ya, Pak Gianto, Juragan Gianto, yang mana sudah menjebak karyawannya. Dan yang lebih kurang ajarnya lagi di sini adalah sosok daripada si Tantri, yang mana dia dikasih gelang dengan alasan keselamatan padi, padahal gelang itu adalah petanda ya, agar makhluk yang menjadi peliharaan dari Pak Gianto ini tidak sampai salah untuk memilih tumbal. Ternyata Tantri adalah tangan kanan dari Pak Gianto dalam hal mencari tumbal. Luar biasa kisahnya, keren banget. Dan intinya ditunggu ya kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya para teman-teman pecinta dan penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa tuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya ataupun tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang ingin dibagikan di channel kami, yang berkenan untuk dibawakan di channel kami, apabila berkenan silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.